Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salawat salam kepada baginda Rasulullah daripada singkat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, orang-orang tua kami, jemaah Masjid Baitul Shalihin yang kami hormati, serta ustaz yang sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pengajian pekan kita Ahad pagi ba'da subuh. Untuk mengambil berkah daripada pengajian kita ini, mari sama-sama kita mulai dengan membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikutnya kami serahkan kepada ustaz. Kepada ustaz kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, jamaah yang berhadir pada subuh pagi hari ini. Pertama sekali bersyukur kita atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Kemudian tak lupa pula kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita harapkan tentunya mudah-mudahan kita beroleh syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seharusnya bahwa pagi hari ini kajian kita adalah tentang bab fikih muamalah. Tetapi supaya jangan mencampuri kaji yang lain, kaji ustadz yang biasa mengisi pada pagi hari ini, kita tetap membahas masalah fikih ibadah. Kalau yang lalu kita membahas tentang rukun sholat, yaitu i'tidal, kali ini kita membahas hal-hal yang sunnah sebelum sholat. Jadi ada hal-hal yang sunnah berpahala dilakukan sebelum sholat kita mulai. Ya. Kalau kita membicarakan masalah sunnah dalam disiplin ilmu, bukan hanya yang dimaksudkan adalah sunnah Rasulullah, tetapi dalam beberapa disiplin ilmu, sunnah itu banyak artinya, mempunyai makna atau definisi yang berbeda. Kalau sunnah dalam ilmu usul fikih, sunnah itu adalah tuntutan
talabul fi'li. Itu ya. Kalau sunnah dalam usul fiqh, talabul fi'li talaban ghaira hatmin. Yaitu tuntutan untuk diperbuat. Tuntutan perbuatan. Artinya disuruh diperbuat. Tapi tuntutan itu ghaira hatmin, tidak kuat. Ya. Artinya kalau dia tidak mengerjakan tuntutan itu tidak diberi dosa. Ya, itu. Itu kalau sunnah dalam usul fikih. Kalau dalam hadis, apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah daripada perkataan beliau, perbuatan beliau, ya, apalagi takrir beliau, ya, diamnya beliau itu juga sunnah. Juga ada namanya sunnah jibiliyah. Sunnah jibiliyah ini apakah kita mesti ikut? Tak mesti kita ikut. Apa itu? Seperti Nabi berjalan, gaya jalan Nabi, ya. Itu sunnah jibiliyah, bawaan lahir. Ya, maka itu tidak berbeda dengan jalan kita. Ya. Nah, ini tidak bisa diikuti. Kalau Rasul itu mendaki, badannya tetap tegak. Kalau kita membungkuk, ya. Kalau Rasul itu berjalan bersama orang lain, sama tingginya. Kalau dia laki-laki yang lebih tinggi, ya, temannya lebih tinggi bisa sama. Kalau lebih rendah juga bisa sama. Ini sunnah jibiliyah, kita nggak bisa ikut itu. Baik. Kemudian definisi sunnah dalam fikih adalah orang diberi pahala orang yang memperbuatnya, tidak diberi dosa yang meninggalkannya. Jadi ketika orang bicara sunnah yang mana? Disiplin ilmu yang mana? Ya. Bahkan ada namanya sunnah Nabi itu yang terkhusus untuk seseorang, tidak untuk orang lain. Ya, contohnya seseorang yang menyembelih hewan kurban, dia sembelih sebelum sholat selesai, sebelum sholat Idul Adha selesai. Alasannya rasional saja. Kenapa kau potong sebelum sholat? Karena kalau habis sholat banyak orang yang udah potong. Nah, nyuri start dia. Lalu kata Rasulullah, ada yang lain, kambing ini yang kau miliki. Ada ya Rasulullah, tetapi masih kecil lagi, masih kecil, paling ada 6 bulan. Nah, berarti sahabat tuh tahu kriteria hewan-hewan yang bisa dikurbankan. Mana dia kambing? Ini Rasulullah. Kambing, sembelihlah. Nah, engkau sembelihlah, ya, memadai bagimu. Untuk dia, tidak untuk yang lain. Nah, itu. Kalimat tunjukkan itu memadai untuk, tidak untuk yang lain. Oke. Kemudian ini kita bicara tentang sunnah. Artinya dalam kita belajar fikih berarti sesuatu orang yang melakukannya itu diberi pahala. Hal-hal yang sunnah sebelum sholat. Yang pertama azan. Azan hanya untuk laki-laki, tidak untuk perempuan. Tapi kalau yang kedua qomat. Yang kedua qomat atau iqamah. Iqamah ini untuk laki-laki dan untuk perempuan. Artinya
ketika seseorang ingin melakukan sholat, sholat, ya, baik itu sholat fardu maupun sholat qadhaan, maupun sholat qadhaan, qadhaan fardu, baik yang tertinggal karena lupa atau sengaja, itu ketika dia mengqadha itu maka disunnahkan untuk iqamah. Ya. Jadi kalau baik laki-laki, perempuan, ketika dia sholat fardu maka dia disunnahkan untuk iqamah. Yang perlu kita ketahui bahwa masalah iqamat ini, ya, ada 4 pembahagian. Ada yang disunnahkan azan dan qomat. Azan disunnahkan, qomat juga disunnahkan. Itulah sholat 5 waktu. Sholat fardu 5 waktu. Plus sholat Jumat. Plus sholat Kenapa sholat Jumat? Karena sholat Jumat juga sholat fardu. Kalau masalah kedudukan sholat Jumat, apakah sholat Jumat ini mustaqil, berdiri sendiri? Karena tak ada hari yang lain. Hanya hari Jumat aja yang ada sholat Jumat. Nggak ada hari Senin sholat Jumat. Nggak ada hari Selasa. Hanya khusus sholat Jumat. Di sini ulama usul menjelaskan, ya, apakah sholat Jumat itu berdiri sendiri atau dia pengganti sholat zuhur. Tapi yang jelas sholat Jumat itu fardu. Sholat Jumat itu idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Itu dia. Fas'au, bersegeralah, berjalanlah kamu ila dzikrillah, kepada zikir kepada Allah. Artinya sholat. Wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli. Makanya kalau Jumat masih jual beli, bisa jadi jual belinya haram itu. Itu masuk bab muamalah ya kan. Apa hukum berjual beli di saat sholat Jumat? Bagi laki-laki yang dia jual beli haram hukumnya. Makanya kalau kita tengok di Mekah tutup semua itu karena Jumat itu. Bahkan itu hari utlah, hari libur ya. Agaza, hari libur. Kemudian ada ada pembagian yang kedua, disunnahkan hanya iqamat, tapi tidak disunnahkan azan. Hanya disunnahkan iqamat, tapi tidak disunnahkan azan. Hanya satu paket aja, paketnya qomat saja. Apa itu? Yaitu apabila seseorang menjamak 2 sholat, atau dia mengqadha sholat fardunya. Menjamak sholat fardu, 2 sholat fardu dilakukan pada satu waktu. Zuhur asar, kan 2 waktu kan? Sholat zuhur, sholat asar dikerjakan satu waktu. Mau waktu yang mana? Waktu zuhur atau waktu asar kerjakan. Nah itu jamak namanya. Belum lagi kita cerita tentang qasar. Jadi ada syarat jamak, ada syarat qasar. Paham ya? Ada sholat jamak, ada syarat jamak, ada syarat mengqasar. Nah, nanti kita bahas, itu pembahasan yang luas. Ya, jadi kalau orang mau sholat fardu, ya, dia tertidur, subuh tertidur, bangun dia misalnya jam 7, habis waktu dah. Lalu sholat, bergegas dia sholat. Allahu Akbar, tetap qomat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Baik laki-laki maupun perempuan. Kalau menjamak bagaimana Ustaz? Kalau menjamak misalnya rombongan satu bus. Ya. Mereka berhenti pada satu tempat, misalnya satu masjid, satu rumah, satu tempat untuk sholat.
kita menjamak, udah azan, nggak perlu azan, tidak perlu azan, qomat saja. Nah, yang pertama qomat. Mau jamak takdim atau takhir, kan gitu. Mau jamak takdim atau takhir. Nah, maka kalau jamak takdim, ya, sholat waktu yang kedua, istilahnya gitu kalau fikih itu. Sholat yang kedua dikerjakan pada waktu yang pertama. Paham itu bahasanya? Sholat yang kedua dikerjakan pada waktu yang pertama. Zuhur waktu pertama, asar waktu kedua. Jadi sholat yang apa tadi? Sholat yang kedua berarti sholat asar kan? Dikerjakan pada waktu yang pertama. Berarti waktu apa? Itu zuhur. Nah, gitu. Begitu juga maghrib dan isya. Sama itu istilahnya itu. Sholat pertama, sholat kedua. Ya. Kalau jamak takdim berarti asarnya dikerjakan di waktu zuhur. Kalau dia jamak takdim berarti isyanya dikerjakan di waktu maghrib. Takhir zuhurnya dikerjakan di waktu asar. Ya, maghribnya dikerjakan di waktu isya. Nah, itulah dia. Subuh tak bisa dijamak. Nah, subuh tidak bisa dijamak itu. Kalau subuh di jalan Ustaz, ya sholat saja di kendaraan. Subuhnya masih di jalan, tak mau busnya berhenti, ya sholat saja di kendaraan. Tak perlu disuruh belok ngarah kiblat, sholat aja. Ya wudunya Ustaz, sholatlah dia di faqdit tahurain, tanpa dua alat bersuci. Nanti kalau udah sampai tempat, ya baik tempat yang dituju, ya sholat lagi. Ini ada namanya mengulang sholat. Nah, oke. Jadi qomat pertama, Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar la ilaha illallah. Nah, lalu dia si imam, nah inilah ya. Si imam mengambil kebijakan. Kita jamak, misalnya jamak takdim. Kalau jamak takdim berarti yang dikerjakan yang punya waktu dulu. Zuhur dulu dikerjakan. Ya. Sengaja ku sholat fardu zuhur. Ya kan? Jamak. Nah, ya. Dijamak ke asar, ya. Jam'an ilaihil asar. Allahu akbar. Habis itu 2 rakaat kalau jamak itu tadi kita cerita jamak. Kalau diambil paket qashar berarti cuma 2 dia aja dikerjakannya zuhurnya. Kalau dia hanya jamak berarti 4 lah. Qashar itu arti memendekkan. Yang 4 jadi 2. Kalau hanya jamak 4 lah dia. Kita jamak katanya, lupa imam bilang qashar. Kita jamak berarti 4 rakaat itu. Habis selesai sholat zuhur yang punya waktu, qomat lagi. Nah, qomat lagi untuk sholat yang kedua. Allahu akbar asyhadu an la ilaha qad qamatis shalah, Allahu akbar la ilaha illallah. Nah, dia pun tak perlu lagi berniat. Kenapa? Namanya udah jamak, udah ngikut itu. Kayak gandengan kereta api. Udah ngikut itu. Sholat yang kedua ngikut yang pertama. Baik. Itu satu bagian yang hanya butuh iqamat, disunahkan iqamat tapi tidak disunahkan azan. Kemudian bagian yang ketiga disunahkan tidak azan dan tidak qomat. Tidak disunahkan azan, tidak disunahkan qomat. Tapi yang disunahkan apa? An-nida, seruan aja, panggilan. Apa itu? Seperti fin nawafil, solat sunnah allati tushra'u fiha al-jamaah, solat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Solat sunnah yang disunnahkan apa contohnya? Tarawih. Dekat puasa kan, tarawih itu solat sunnah, tapi disunnahkan Idul Fitri, Idul Adha, gerhana matahari,
gerhana bu. Nah, kalau bahasanya qomat itu ya, misalnya dibilang qomat itu bukan qomat, maksud itu nida. Nah, mulai nida. Bukan nanti pula misalnya sholat tarawih qomat gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, salah, bukan itu. Ya, misalnya sholat Id, sholatal Id, sholat Idul Fitri, sholatal Idul Adha, as-salatu li'idil adha. Nah, kan rahimakumullah. Nah, itu. Salat tarawih rahimakumullah, athabakumullah, manapun boleh. Oke ya, itu dia. Itu namanya seruan. Begitu juga sholat seruan untuk sholat jenazah. Ya kan? Salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu ala hadzal mayyitil hadir, mayatnya hadir. Rahimakumullah. Kalau gabung ada laki-laki ada perempuan misalnya. Ya. Gabung laki-laki perempuan, ada juga orang anak-anak. As-salatu ala hadzal amwat. Nah, gitu ya. Amwat itu mayit yang banyak. Mayitnya lebih dari 2 orang. Nah, itu bisa kita dengar misalnya di mana, misalnya di Masjidil Haram, itu kan kadang tiap waktu ada aja sholat jenazah. Ketika ya tidak disunahkan azan dan qomat, hanya disunahkan nida. Kemudian tidak disunahkan azan, tidak disunahkan qomat, tidak juga disunahkan nida. Sholat apa itu? Sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah. Sholat sunnah, tapi dia tidak disarankan ya untuk berjamaah. Sholat duha, sholat tasbih ya Bu. Ibu sholat tasbih pakai qomat juga. Pernah sholat tasbih kan? Pakai qomat enggak? Tidak, enggak perlu qomat. Ya. Sholat tasbih misalnya, tak perlu. Apalagi Allah Akbar, enggak. Sholat tasbih itu sendiri-sendiri. Ya kalau diimami ya tidak mendapat pahala kalau dia berjamaah. Karena dia tidak disunahkan untuk Karena mengapa? Karena kalau dia kenapa disunahkan sendiri-sendiri? Karena bacaan tasbih seseorang lambat dan cepatnya berbeda-beda. Ya kan? Ada yang cepat, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, subhanallah. Ada yang subhanallah, alhamdulillah, wala. Maka itu tak sama. Nah, timingnya tak sama, maka jumlah tasbihnya juga tidak sama. Makanya masing-masing. Misalnya orang udah sholat tasbih, ya namanya sholat sendiri. Kita sholat juga, jangan pula udah mulai sholat. Orang nggak sholat tidak disunahkan berjamaah. Kalau mau sholat tasbih misalnya kan, pas datang dia orang udah mulai, ya biar aja, kita mulai sendiri, ya kan? Nah itu. Baik ya, itu 4 tempat atau 4 pembagian tentang azan dan qomat. Kemudian yang disunnahkan sebelum sholat, al-masyu ila salati bisakinatin wa waqar. Berjalan ke tempat sholat dengan tenang. Tak perlu buru-buru dia. Walaupun orang dah qomat dengarnya, udah qomat. Lari-lari pula dia. Nah, nanti sampai tempat sholat, pening pula dia nanti. Ya, berkeringat dia, sesak napasnya. Kalau udah begitu, tak dapat khusyuknya, udah sesak napas. Nah, napas sudah ngos-ngosan. Karena lari-lari, ngapain lari-lari? Jalan saja, tenang saja. Wa waqar, dan berwibawa jalan. Bukan berarti membusungkan dada, bukan. Nah, seperti biasa jalan, mantap langkahnya. Nah, ya, tidak kemana-mana, ya. Makanya dalam mazhab Hanafi itu dibolehkan mereka itu kalau niat itu kan pernah kita dengar, ya ada juga di tempat kita ini yang berpaham Hanafi bahwa niat itu di rumah pun bisa katanya. Dia mau ke masjid, tapi di rumah sudah niat. Berarti dia mengamalkan, berpaham bahwa niat itu adalah qasad, tujuan.
Mengapa saya mandi? Mengapa saya pakai sarung? Mengapa saya pakai peci? Mengapa saya berwudu? Tentu saya mau sholat. Nah, itu dia. Tujuannya untuk sholat. Itulah qasad tadi, tujuan. Nah, itu ya. Tapi kalau dalam mazhab yang menganut seperti itu, maka ketika dia sudah berqasad, dia pakaian, dia berjalan ke tempat sholat tuh tidak ada melenceng ke sana kemari, artinya tidak singgah ke kedai, tidak kemari, ya tidak. Terus menuju tempat sholat. Karena kalau tidak, dia berpaling dari niatnya, lari dari ini niat. Itu kalau kita mazhab Syafi'i, niat itu adalah qasdus syai', tujuan sesuatu, muqtarinan bi fi'lih, beriring dengan perbuatan. Apakah pakai baju, apakah berwudu, apakah pakai sarung, itu sudah dikatakan perbuatan sholat? Belum. Kan gitu kan? Belum. Wudu itu wasilah sholat, bukan perbuatan sholat. Kapan perbuatan sholat? Kapan awal perbuatan sholat? Lihat aja definisi sholat. Apa definisi sholat? Af'alun wa aqwalun, beberapa perbuatan dan beberapa perkataan. Muftatahatun bitakbir, dibuka, ini dia. Dibuka dengan berarti awal sholat itu takbir. Nah, maka disitulah niat itu. Pada takbir Allahu Akbar, kita sebut dengan takbiratul ihram. Nah, itu awal sholat, bukan dari rumah berjalan. Itu belum perbuatan sholat. Ini dibahas ilmunya, namanya muqaranah, perbandingan mazhab. Nah, ya. Kalau kita lihat perbandingan mazhab tuh, misalnya Bidayatul Mujtahid, ya. Kemudian Syekh Wahbah Zuhaili dengan kitabnya, apa sih nama kitabnya? Al-Fiqhu ala Madhahibil Arba'ah, bukan, ya. Itu yang sebelumnya. Ya. Al-Fiqhu ala Madhahibil Arba'ah. Ya. Itu semua termasuk fikih sunnah. Itu semua perbandingan mazhab. Ya, nah, itu kitab-kitab perbandingan mazhab. Jadi mereka kalau kita lihat cara berargumen itu, wah luar biasa. Jauh lah, ya. Ilmu-ilmu yang betul ulama. Ilmunya luas. Salat Idul Adha atau Idul Fitri, takbir tambahan kita ngangkat tangan kan, Allahu Akbar, takbiratul ihram, Allahu Akbar 7 kali kan. Setiap takbir mengangkat tangan. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, Allahu Akbar, tak angkat lagi deh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, tak angkat lagi. Nah, ya, itu yang sependek yang saya tahu. Baik, berjalan ke tempat sholat dengan mantap dan dengan tenang dan mantap. Ya. Kemudian membanyakkan doa di antara azan dan qomat. Membanyakkan doa. Kenapa? Bahkan ketika azan tuh doa ngangkat tangan setentang bahu. Nah, setentang bahunya angkat tangan. Begitu angkat tangan. Ya. Karena apa? Karena ketika azan itu terbukanya pintu langit. Doa diijabah. Maka orang dulu bilang, azan ini bagus-bagus cakep. Jangan cakep tak baik. Nah, itu dia. Karena ya pintu langit dibuka Allah Subhanahu wa taala untuk doa-doa. Maka banyakkanlah doa dan doa zikir, ya. Banyakkan berdoa, berzikir dan sebagainya. Kemudian bersegera kepada perbuatan dengan sebab-sebab sholat pada awal waktu. Artinya bahwa ketika azan kita harus bergegas, ya, mengambil inisiatif untuk mengajar sholat di awal waktu. Apa yang harus dilakukan? Ya, aktivitas berbeda-beda. Yang jelas, ya, disibukkan diri kita untuk mengejar sholat di awal waktu, entah mandi, cuci tangan, muka, berwudu dan sebagainya, bersih-bersih. Kemudian sholat sunnah qobliyah. Nah, sunnah qobliyah
Ada qobliyah subuh katanya, qobliyatis subuh seperti qobliyah subuh. Kemudian qobliyah zuhur ini 4. Ba'diyahnya pun 4. Qobliyah asar, qobliyah Jumat. Begitu juga qobliyah maghrib dan qobliyah isya. Artinya seluruh sholat 5 waktu ada qobliyahnya. Ya, ada qobliyahnya. Tapi kita biasanya maghrib tak ada qobliyah. Yang ada tuh biasanya masjid-masjid lama itu, musola lama. Masjid Al-Masun itu ada tuh qobliyah. Masjid Bengkok ada, ya. Masjid Merah Sungai Deli ada. Nah, itu ya. Di Mekah pun adanya. Kalau patokan kita Mekah ya Bu, ya Masjidil Haram ada itu. Dikasih waktu lama itu, 10 menit lebih. Ya, bisa beberapa rakaat kita sholat. Kemudian yang ketujuh, sholat sunnah di antara 2 azan, artinya azan dan qomat. Di antara 2 azan artinya azan dan qomat. Jeda waktunya itu ada namanya sholat di antara 2 azan. Dasarnya Ustaz, ya, bainal azanaini sholatun. Di antara 2 azan itu ada sholat. Liman sya'a liman sya'a. Bagi yang mau, bagi yang mau. Artinya apa? Kasih peluang kalau orang itu ingin sholat. Nah itu dia. Makanya praktek Saudi itu ya mau sholat tidak, tapi dia tetap berikan jeda waktu itu. Nah itu. Kemudian apa lagi? Ya, berbanyak doa tadi ya. Kemudian selanjutnya meluruskan niat bahwa ibadah ini bukan karena riya, bukan karena sum'ah. Semata-mata aku keluar karena takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu azamkan dalam diri kita. Kemudian berdiri ke tempat sholat atau ke sholat, ya, setelah selesai qomat. Setelah selesai qomat baru berdiri. Itu yang afdalnya. Ya, ada yang mengatakan pada kalimat muazin itu, pada kalimat dia ketika qomat, qad qamatis shalah, baru kita berdiri. Yang afdal setelah Allahu Akbar la ilaha illallah, baru berdiri kita. Nah, itu dia ya. Nah, tapi kalau memang dia dari luar memang udah berdiri, tak perlu dia duduk lagi untuk berdiri, tetap pada berdiri itu. Kemudian taswiyatus sufuf, meratakan saf. Rata saf itu. Ya. Patokannya apa kira-kira? Bahu bisa. Mata kaki pun bisa. Kadang udah udah pernahnya belajar baris per baris. Waktu SD, SMP kadang lupa gajinya itu kan. Kan patokannya bahu tuh kan. Ancang kanan gerak, kan patokannya bahu, rata bahu, luruslah dia. Menutup yang renggang-renggang, jadi rapat. Menutup yang renggang dan mencari sholat pada saf pertama. Ya, mencari sholat pada saf pertama, merebut pada saf pertama, mendapatkan saf pertama. Diusahakan itu. Cuman kalau tak dapat lagi udah penuh, jangan dipaksa pula. Ya, jangan dipaksa. Sama kayak kita kalau kalau sujud misalnya kan membuka. Kalau sudah terjepit dia, itu jatah hawa, ya segitulah. Jangan pula digini-ginikan orang. Ya kan? Kenapa? Sama misalnya kiasannya seperti orang yang tawaf di Ka'bah, Baitullah, tawaf. Tawaf itu yang afdal mana? Dekat Ka'bah. Tawaf itu yang afdal dekat Ka'bah. Yang dekat Ka'bah lebih afdal daripada yang jauh. Itu dia. Yang dekat Ka'bah lebih afdal daripada yang jauh. Cuman yang dekat ini hati-hati. Nanti dipegangnya Ka'bah tak sah tahu putaran yang itu. Putaran yang itu tidak sah dipegangnya Ka'bah gitu. Nah, tak sah itu. Nah, karena syarat tawaf itu badannya seluruhnya keluar di luar Ka'bah.
Kalau dipegang berarti nyangkut dengan Ka'bah kan? Nah, itu. Jadi yang dekat dengan Ka'bah lebih afdal daripada yang jauh. Cuman ya, kalau kan disunahkan juga berlari-lari kecil pada 3 putaran yang pertama, berlari kecil, romal, berlari kecil. Ya, orang bilang lari anjing katanya. Nah, berlari kecil dia. Tapi kalau dia berlari kecil, dia dekat Ka'bah, berlari kecil, tak bisa. Tolak-tolakan nanti. Didorong orang. Kan zalimi orang namanya. Mana bagus? Dekat Ka'bah, tidak bisa berlari kecil. Dua-duanya sunnah. Atau dia jauh sedikit. Tapi dia bisa berlari kecil. Pilih mana? Nah, itu. Pilih mana? Kalau misalnya gitulah, kalau tawaf itu kan pilih yang jauh, tapi tidak menyakiti orang, bisa berlari kecil. Nah, itu. Baik, kemudian nazar ila maudhi'is sujud wa itraqu ra'sihi. Melihat ke tempat sujud dan menundukkan kepala. Nah, jadi sholat tuh lihat tempat sujud. Sekaligus kalau kita atau dia kita berada di belakang imam, lihat tempat imam tuh. Ada enggak kira-kira najis dekat imam tuh? Diperhatikan pakaian imam misalnya, ya. Mana tahu tak sadar dia koyak sarungnya. Ya kan, tetas rerak jahitannya. Makanya yang bagus itu kalau pakai sarung atau pakai jubah, pakai celana lagi dalamnya. Pakai celana lagi. Setidaknya makruh kalau dia nggak pakai celana, maksudnya bukan cawat, celana begini. Celana misalnya orang dulu tuh celana gandum, ya kan? Sampai selutut. Ya. Makanya kalau sholat pakai celana biasa, ya, apalagi dia merokok, terpelanting kembang api rokoknya itu. Apalagi rokoknya samsu pula, kretek. Terbang rokoknya itu, kena celananya, bolong di pahanya, dibawanya sholat, nggak sah itu. Kenapa? Terbuka auratnya. Syarat daripada sholat menutup syarat sah sholat menutup aurat. Kalau bolong berarti terbuka auratnya, tidak sah sholatnya, tak cukup syarat sahnya. Nah, hati-hati bagi orang merokok itu. Ya, makanya kalau merokok sholat dia bawa sarung, bawa sarung, pakai celana, pakai sarung. Nah, itu lebih ihtiyat. Nah, makanya orang dulu tuh ihtiyat. Kamar mandi ada selop, bawa aja selopnya ke sana terus katanya, ya kan? Sampai ke tempat itu ihtiyat itu. Padahal tak ada kita tengok tai kucing, tai ini, tai anak-anak, nggak ada kan. Tapi itu ihtiyat. Begitu juga lah kita dalam ibadah. Perlu ihtiyat, kehati-hatian. Biar ibadah itu ya tidak ragu lagi. Nah, kesahannya. Kemudian ya kita nundukkan kepala, ya, mata itu ke tempat sujud. Kemudian apalagi membaca surah An-Nas, qul a'udzu birabbin binas hingga habis. Kemudian membaca ta'awuz, rabbi a'udzu bika min hamazatis syaitin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Di ana disebutkan dulu Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia susah kali untuk takbiratul ihram, berniat. Susah. Minta nasihat dia. Rasul mengajarkan ini, rabbi a'udzubika min hamazatis syaitin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Kemudian bagi laki-laki, ini dia. Bagi laki-laki kakinya itu dipisah, direnggangkan sekadar sibrin, selangkah, langkah sedang, bukan langkah tegap maju jalan, langkah sedang. Berapa senti kira-kira? 30, 35 kah, 40 kah, pokoknya direnggangkan. Kalau perempuan, wa ghairuhu, selain laki-laki, siapa aja bu selain laki-laki? Perempuan, khunsa, banci itu rapat kakinya, yadhummuhuma, dirapatkan. Kecuali memang kakinya nggak bisa rapat, lainlah ceritanya. Pokoknya bagi perempuan dirapatkan. Kemudian bersiwak. Nah, sebelum sholat tuh bersiwak. Dalam hadis tuh
sebelum berwudu pun disunahkan bersiwak. Sebelum sholat juga disunahkan bersiwak. Ya, bersiwak ini dengan kayu arak. Biasa kita tahu tuh orang pulang umroh tuh ya. Kadang kita pun dapatnya itu. Kemudian kalau tak ada itu, sesuatu yang kesat, misalnya kayak sapu tangan, ya, atau misalnya kadang ada tuh kan pakai ini. Nah, cuman kadang ditengok orang jorok, padahal tidak, itu bagus. Kemudian masuk ke tempat sholat dengan semangat, bukan dengan loyo, semangat. Mau sholat itu semangat. Kenapa? Membedakan antara orang munafik dengan orang beriman. Orang munafik sholat juga, tapi sholatnya malas. Ya, apa namanya, dalam Al-Quran tuh orang munafik itu ya zikirnya sikit, kan itu ya. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Kemudian mereka sholat tuh sholatnya kusala, malas. Nah, bermalas-malasan, hatinya tak maunya, tapi dipaksa juga. Kemudian mengosongkan hati dari kesibukan-kesibukan. Hati itu sibuk, mikirkan ini, mikirkan itu, terbayang ini, terbayang itu. Fokuskan, hilangkan itu, fokuskan, ini khusyuk tadi. Fokuskan bahwa dia sedang sholat. Makanya untuk memutuskannya itu melafazkan niat. Ini yang terakhir. Usolli. Nah, itulah ya cara kita mengosongkan hati tadi biar fokus. Usolli, makanya melafazkan niat ini sunnah dalam mazhab Syafi'i, walaupun mazhab yang lain mengatakan bid'ah. Bid'ahnya pun bid'ah hasanahnya, bukan bid'ah sesat. Ya, ini asal bid'ah sesat aja. Melafazkan niat sebelum takbir. Udah dijelaskan tuh ya, melafazkan niat sebelum takbir. Namanya sebelum takbir. Bukan di saat takbir atau setelah takbir, baru tak sah dia. Allahu Akbar, usolli fardhal maghribi akbar, tak sah itu. Ini sebelum sholat. Namanya sebelum sholat, matikan handphone boleh, buka tengok sebentar apa pesan datang boleh, ya kan? Karena belum sholat. Jadi sebelum sholat itu untuk memfokuskan hati kita biar khusyuk, biar hadir hati, ya, untuk berniat mengingat Allah, likai yusa'idal lisanul qalba, supaya lidah ini, ucapan kita itu memutuskan mata rantai ingatan-ingatan, bayangan-bayangan hati agar bisa menghadirkan niat atau hadir hati kepada Allah. Hudurul qalbi, hadir hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya niatnya ada tingkatan kan. Orang yang khawasul khawas, niatnya itu dari awal sholat hingga akhir sholat. Nah, itu artinya hadir hatinya dalam sholat terus. Makanya diberi pahala orang yang sholat ini sekedar apa dia ingat itu. Ya, sebanyak apa dia hadir hatinya kepada Allah, itulah dapat kontennya. Kalau cuman Allahu Akbar, habis itu tak ingat apa-apa lagi dia, ya, tak kemana-mana, ya, yang diponten ya itulah, yang diberi nilai ya itu, sebatas dia mengingat itu. Tapi kalau dari awal hingga akhir, nah itulah penuh kontennya, ya, kontennya pun bagus. Itu, nah ini ya hal-hal yang sunnah sebelum sholat. Baik, ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Silakan, Pak Pro. Azan. Ya. Ya. Siapa aja boleh ya. Baik. Syarat azan Islam tak sah ya orang kafir atau murtad. Tahu dia kita kalau kafir ialah ya masuk masjid boleh tapi azan tak boleh dia. Orang junub boleh azan tapi makruh. Ya. Satu.
Dia azan makruh, tapi lama di masjid haram hukumnya. Berarti tak boleh juga sebenarnya itu. Orang junub. Ya. Jadi orang murtad juga tak sah azannya. Tahu kita. Dia ini misalnya orang murtad. Misalnya dia tak percaya dengan apa kita bilang ya, tak percaya kepada Allah misalnya. Atau dia mengingkari satu ayat dari ayat-ayat Allah. Tak percaya, dia hati-hati, itu bisa murtad itu. Ya. Jadi tahu kita tak sah azannya. Ulang balik. Kemudian tamyiz. Paling tidak mumayyiz. Berapa umur mumayyiz ini? 7 tahun lah. 7 tahun ke atas. Ya. 7 tahun ke atas. Tadi yang pertama Islam. Yang kedua mumayyiz. Ya. 7 tahun ke atas. Nah, yang bagus lah dia kadang. Jangan pula yang telor pula dia. Tahu telor bacaannya kan? Ngomongnya. Allahu Akbar. Enggak ngerti orang apa itu kan. Yang jelas hurufnya. Ya, maka tidak sah azan orang yang belum mumayyiz seperti sobi. Makanya urutan apa tadi itu? Urutan jenjang ya. Marotib orang umur itu ada nama-namanya itu kan. Nah, dalam perut janin, ya kan? Sobi ini balita masih umur TK, belum bisa azan TK. Mumayyiz ini dia bisa membedakan, kasih sendal, selop, tahu dia mana kanan, mana kiri, ya kan? Ini celana apa baju, tahu dia mana celana, mana tak salah pakai deh, celana pakai baju pakai celana, itu berarti belum mumayyiz. Anak saya itu kadang pakai selop, pakai sepatu terbalik-balik. Berarti belum mumayyiz. Ya. Kemudian tak sah juga seperti sobi yang tidak mumayyiz. Begitu juga orang stres ya, orang depresi, junun, orang gila, orang sakron, orang mabuk. Itu syarat orang yang muazin. Tidak sah azan itu orang mabuk. Nah, ya kan sengok dia, sakau dia azan, nggak bisa. Ya, kenapa sakau belum pompa dia. Kemudian yang ketiga az-zukurah, laki-laki. Nah, ini dia. Maka tidak sah azan wanita. Khunsa tak sah. Khunsa ini banci, bukan banci dibuat-buat. Ya. Nah, bukan banci dibuat-buat. Siang namanya Joni, malam namanya Jini. Ya betul-betul banci, kelaminnya 2. Berbeda dengan qomat. Kalau qomat silakan, mau banci silakan, perempuan silakan. Maka disunahkan dari keduanya, dari mana? Dari banci dan wanita itu untuk qomat. Kalau mau sholat linafsihima, untuk diri keduanya, atau untuk berjamaah. Jadi kalau ibu misalnya pengajian, ustazahnya, gurunya perempuan, ustazah kita sholat berjamaah, qomat aja ibu. Qomat, salah seorang qomat. Kemudian ini arifan bidukhulil waqti, mesti tahu dia masuk waktu itu. Ini yang payah ini carinya. Ya, dulu ada tuh namanya tahun 80-an, 70-an di Masjid Osmani Labuan itu Tuan Lebay Abid, dia nggak mau pakai jam. Nah, tegakkan nih, pacakkan kayu itu, pacakkan lidi itu, tengoknya. Nah, bayang-bayangnya tuh dia tengoknya, bukan lidi itu tengoknya, bayang-bayang lidi itu. Azan, nah gitu lah. Nah, itu baru ya. Berarti dia imam juga, bukan muazin. Jadi kalau muazin itu tak tahu ya paling tidak yang begini ya jadi zon lah, karena minimal harus zon, udah masuk waktu apa belum. Tak bisa ragu, udah masuk waktu belum ya. Udah masuk waktu belum. Kadang ngikut-ngikut orang azan ini tengok-tengok juga ya kan. Nah, tengok-tengok juga. Nah, bisa dipercaya nggak misalnya ada misalnya sekitar masjid kita ini ada masjid, orangnya bisa dipercaya azan, barulah. Tapi kalau udah nyanyok juga dia azan, tak bisa dipakai. Oke. Maka coba lihat, kalau saya memperhatikan Masjid Al-Masun itu, Masjid Raya Medan itu. Di masjid lain sudah hayya 'alal falah.
Al-Masun baru innallaha wa malaikatahu. Lebih lambat dia. Bahkan lebih lambat 5 sampai 7 menit. Bayangkan itu. Siapa yang membuat itu? Ada namanya Syekh Hasan Maksum. Yang mengukur masjid Al-Masun itu beliau lah, mengukur kiblatnya. Dan kiblat Masjid Al-Masun itu ya baik dengan alat atau dengan ilmu pas. Nah, siapa yang buktikan? Pak Arso. Tahu lagi deh ya? Haji Arso. Pak Arso itu kan ketua tim ru'yah dan hisab kan, termasuk bagian kiblat juga kan. Dia tuh pernah ngecek, benar gak Masjid Al-Masun ini? Betul, tak pernah salah. Nah, tak salah dia, pas dengan alat dan dengan ilmu. Pernah suatu hari beberapa Ramadan yang lalu saya sholat tarawih saya. Situ lagi kosong sholat tarawih. Ada orang sholat, dimerengkannya lagi badannya. Orang sejajar, ya kebanyakan sejajar yang sudah dibuat kan gitu kan. Kalau ditengok kiblat itu dari luar, itu mereng masjid itu sebenarnya kiblatnya itu. Makanya bentuknya kayak prisma ya kan. Nah, biar cantik, mungkin lebih cantik, lebih indah. Jadi sebenarnya sudah mereng. Datang dia mereng lagi di dalam. Dia sholat mereng lagi. Saya tanya, kenapa Bapak mereng lagi? Ya, kiblat kan dah berubah. Bapak ahli falak. Tahu cara mengukur kiblat? Enggak tahu. Dan Bapak tahu siapa yang buat kiblat ini? Enggak tahu juga. Nah, mending Bapak ikut yang biasa aja lah. Usah di aneh-aneh dibuat. Ya. Baik. Jadi laki-laki ya yang azan. Kemudian yang tahu waktu dia. Makanya enggak usah kalau misalnya tet kata itu ya kan, biarkan aja dulu entah 2 menit, 1 menit, ya kan? Nah, itu dia. Baik. Kemudian ini ya, ini syarat daripada muazzin. Islam mumayyiz laki-laki dan arifan. Dia tahu, berilmu tentang waktu azan, waktu sholat itu. Nah, baiklah. Ini kan zon, apa namanya, wasilah agar kita mengetahui waktu sholat itu. Zon. Ini zon itu banyak. Dengan alam pun bisa. Misalnya waktu maghrib. Biasanya kalau tanda maghrib itu misalnya kalong-kalong tuh atau burung atau ayam itu udah masuk kandang, itu tanda maghrib dan sering diperhatikan. Asal azan masuk, asal azan bukan sekali 2 kali, sering diperhatikan. Itu zon, bisa jadi dasar kita mengetahui waktu itu. Nah, itu. Jadi zon itu bisa alam, bisa apa ya. Nah, itu. Jadi zon, karena fikih itu minimal zon, syak nggak bisa. Ini kiblat ini zon ini. Kiblat ini zon, ya kan? Bukan qat'i. Qat'i itu tak salah lagi, itu ya. Bukan qat'i. Kalau qat'i dia tariklah dari sana, tarik benang. Ya, jadi disiplin ilmu, misalnya ilmu apa misalnya? Ilmu falak itu mencapai zon. Ya, untuk meraih zon dalam ibadah. Nah, minimal sah kalau zon. 75% betul, 25% mungkin tersalahnya. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Itu syarat-syaratnya, belum lagi sunnah-sunnahnya. Baiklah. Ada yang nak tanyakan, Ibu? Ada yang mau Ibu tanyakan? Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Oke. Colang kan tadi? Gak perlu lah. Karena kadang-kadang banyak imam begitu. Oh, kata abang gini, misalnya imam sholatu jamaah rahimakumullah, katanya. Ya. Nah, itu nida sebagai seruan saja. Apakah itu disunahkan? Kalau untuk sholat fardu tidak. Ya, untuk sholat fardu tidak. Bahkan yang disuruh itu sallu sholatan wadda'. Sholatlah kamu seolah-olah ini sholat yang terakhir. Ya, itu. Seolah-olah ini sholat yang terakhir. Nah, itu ya. Tidak disunahkan untuk sholatu jami'ah rahimakumullah. Oke, ada lagi? Ibu nggak ada tanyakan? Baik, tidak ada. Gimana Ustaz? Doa kita.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma rzuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna bihusnil khatimah wa na'udzubika min syarri akiba wa su'il khatimah. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin wa atmim ni'mataka wa afiyataka wa sitraka alaina fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mulai dengan bacaan basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.